Sahabat hukum, kubu yang kalah telak dalam pemilihan Pilpres kemarin telah mendaftarkan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan ribuan advokat yang tentu diharapkan mampu gugatannya membatalkan hasil pemilu presiden dan mendiskualifikasi paslon 02 yaitu Prabowo Gibran. Kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Kalau menurut hitungan KPU, 40 juta lebih masyarakat memilih 01, belum lagi yang suara-suara yang nggak kehitung yang lain-lainnya. Itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional kami dari tim hukum untuk menyelesaikan secara tuntas melalui forum di Mahkamah Konstitusi ini. Namun saya meyakini bahwa harapan dan keinginan tersebut akan mendapatkan kesulitan besar terkait kualitas saksi, saksi ahli, dan dokumen yang sahih dalam pembuktiannya. Berikut sinyalemen dari Prof. Mahfud yang mengatakan dalam gugatan tersebut tidak mengejar target sebuah kemenangan. Pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar sebagai pemilu yang paling brutal, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun. Meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye. Apalagi ada ancaman-ancaman ya, politik dong babi, politik kerah putih. Apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi masa depan. Bukan sekedar untuk pemilu hari ini. Ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Sahabat hukum, kami juga tidak mau mendahului atas keputusan Mahkamah Konstitusi, namun ada beberapa parameter logis terkait argumentasi hukum yang menurut hemat kami perlu dicermati secara arif dan bijaksana, antara lain. Apakah lembaga institusi itu bisa membatalkan pemilu presiden apabila pihak pemohon mampu meyakinkan dan membuktikan dalil kecurangannya secara TSM sebesar 50% kepada hakim? Tentu jawabannya pemohon akan mengalami kesulitan untuk memenuhi aturan tersebut. Yang kedua, tingginya perbedaan selisih perolehan suara yang sangat tajam antara paslon 01 dengan paslon 02. Begitu juga adanya selisih antara paslon 03 dengan paslon 02 relatif sangat jauh, termasuk jika kedua paslon tersebut digabung. Angkanya pun tetap kalah. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran tetap unggul. Berdasarkan kalkulasi tersebut di atas, nampak jelas bahwasanya argumentasi logis untuk membatalkan hasil pemilu presiden tersebut akan mengalami kesulitan besar dan hambatan-hambatan yang tidak mungkin bisa diatasi. Berikut paparan Profesor Yusril Issa Mahendra. Kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Untuk bisa mengatakan PSN terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik, Anda bisa buktikan nggak ada Kapolda di mana? Maksudnya Kapolda Bali, apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Sahabat hukum, analisa dan prediksi terkait hasil putusan MK sudah sangat jelas dan terang-benderang. Namun ingat kawan, dalam perjuangan ini rekan-rekan sejawat harus kita berikan apresiasi setinggi-tingginya dalam perjuangannya menegakkan hukum demi keadilan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun ada adigium tegakkan hukum meskipun langit akan runtuh. Kami berdoa dan berharap semoga perjuangan rekan-rekan sejawat luarannya mampu membalikkan fakta dan membuktikan kepada dunia demokrasi kita yang saat ini dalam keadaan kurang baik-baik saja dan dalam kondisi titik nadir. Dalam dunia peperangan, saudara hanya bisa terbunuh satu kali. Namun ingat, dalam dunia politik, Anda bisa hidup dan mati kembali berkali-kali.
Demikian paparan dan tetap semangat di bulan puasa. Salam demokrasi.